Hai adik-adik, belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas matematika kelas 6 halaman 35 tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan tunggu terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, mari kita buka halaman 35 ya, tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Langsung saja kita ke permasalahan. Aga mendapat tugas untuk mencari data jarak dari rumah ke sekolah 10 orang temannya di sekolah. Data yang dikumpulkan Agam adalah sebagai berikut. Kita lihat ya pada kolom di bawah. Di sini ada nama siswa dan jarak dari rumah ke sekolah dengan satuan kilometer. Alma, jarak dari sekolah ke sekolah yaitu 2,3 km. Sedangkan Budi 10,9 km. Anita 1,9 km. Fadilah 4,7 km. Dan seterusnya sampai Andi, jarak dari rumah ke sekolah yaitu sepanjang 1,5 km. Nah, sekarang pertanyaannya A, bantulah Agam untuk menyusun kembali tabelnya dengan mengurutkan mulai dari yang jarak rumahnya ke sekolah yang terdekat. Kita lihat pada tabel ya. Kita lihat jarak rumah ke sekolah dari yang terdekat. Yang pertama yaitu Andi, yaitu 1,5 km. Kemudian disusul Anita sepanjang 1,9 km. Kemudian Alma 2,3 km dan Rini 2,6 km. Selanjutnya Fatin 2,8 km. Selanjutnya Dias 3,1 km. Selanjutnya Rido 3,6 km. Selanjutnya Fadilah 4,7 km. Selanjutnya Budi 10,9 km. Dan jarak paling terjauh yaitu adalah rumah Musa, yaitu 11,3 km. Nah, kalau kita buat tabel bentuknya seperti ini ya. Nah, selanjutnya B, siapakah yang paling jauh jarak rumahnya ke sekolah? Kita lihat pada tabel yang telah kita buat dari tabel A ya. Siswa yang jarak rumahnya ke sekolah paling jauh adalah Musa dengan jarak 11,3 km. Selanjutnya C, siapakah yang jarak dari rumahnya ke sekolah paling dekat? Siswa yang jarak rumahnya ke sekolah paling dekat yaitu Andi. Jarak rumah ke sekolah yaitu 1,5 km. Nah, adik-adik, coba kita lihat eksplorasi 1.6 ya, halaman 36. Kita bahas dari soal yang di atas. Ayo bereksplorasi. Tentukan nilai tempat dari data masing-masing jarak rumah ke sekolah tersebut. Nah, adik-adik, kalau di sini adik-adik masih bingung, coba kita lihat ya, eksplorasi 1.6 pada tabel di bawah. Nah, nomor 1. Dengan jarak 2,3 km, kita lihat nilai tempatnya. Nah, di sini kakak kasih 1 atau 3 contoh ya. Jarak 2,3 km misalnya. Puluhannya 0 karena di sini tidak ada puluhannya. Satuannya 2. Nah, di belakang koma ada 1 angka. 1 angka ini nilai tempatnya yaitu persepuluhan. Dan kalau kita lihat pada perseratusan 0 ya. Selanjutnya 10,9. Adik-adik perhatikan ya. Di sini untuk nilai tempat puluhannya yaitu 1. Kemudian satuannya 0. Kemudian ada tanda koma. Di belakang tanda koma ada 1 angka. Jadi nilai tempatnya yaitu persepuluhan. Dan perseratusannya yaitu 0 atau tidak ada ya.
Nah, berikutnya nomor 3, 1,9. Untuk nilai tempat puluhan, yaitu 0 atau tidak ada ya. Satuannya 1. Kemudian ada koma, di belakang koma ada satu angka, nilai tempatnya yaitu persepuluhan. Untuk perseratusannya tidak ada ya. Selanjutnya nomor 4, 4,7. Nah, di sini kita lihat pada nilai tempatnya. Pada puluhan tidak ada. Untuk satuannya 4. Kemudian ada koma, di belakang koma ada satu angka, nilai tempatnya berarti persepuluhan. Perseratusannya tidak ada. Dan contoh yang terakhir nomor 5 ya, yaitu 11,3. Di sini pada nilai tempat puluhan yaitu 1. Kemudian satuannya yaitu angka 1. Kemudian ada koma, di belakang koma ada satu angka. Nilai tempatnya yaitu persepuluhan. Jadi perseratusannya tidak ada ya. Atau kita tulis 0. Nah, seperti itu ya adik-adik, mudah ya. Selanjutnya kita bisa lanjutkan ya, adik-adik sudah bisa. Nah, selanjutnya istilah tabel berikut ini sesuai dengan jarak rumah ke sekolah dari yang terdekat. Nah, sebelumnya jarak dengan satuan kilometer pada masing-masing siswa ya, kita sudah menempatkan nilai tempatnya. Nah, di sini kelihatan ya, dari puluhan, satuan, persepuluhan, dan perseratusan. Nah, dari itu di sini kita bisa mengisi tabel sesuai dengan jarak rumah ke sekolah dari yang terdekat. Nah, contohnya kita lihat yang terdekat. Kita lihat pada satuan dan persepuluhan dengan angka yang kecil, yaitu 1 untuk satuannya ya, dan persepuluhannya yaitu 5, berarti 1,5. Kemudian ada yang lebih jauh lagi, yaitu 1,9. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat dari satuan yang paling terkecil, kemudian juga persepuluhan yang paling terkecil. Nah, seperti itu. Dengan kita mengisi nilai tempat dari data masing-masing jarak rumah ke sekolah, jadi kelihatan mana jarak rumah ke sekolah yang paling terdekat dan mana jarak rumah ke sekolah yang paling terjauh. Nah, mudah ya adik-adik. Selanjutnya, siswa yang jarak rumahnya ke sekolah paling jauh yaitu rumah Musa. Dan jarak rumahnya adalah 11,3 km. Jarak rumah ke sekolah ya. Kita lanjutkan di halaman 38. Siswa yang jarak rumahnya ke sekolah paling dekat adalah Andi. Dan jarak rumahnya adalah 1,5 km. Nah, adik-adik, kita ke pembahasan ya. Untuk membandingkan dua bilangan desimal, kalian dapat menggunakan nilai tempat dari bilangan desimal tersebut. Bilangan desimal diletakkan di sebelah kanan tanda koma, sementara bilangan asli diletakkan di sebelah kiri tanda koma. Kita perhatikan ya pada gambar di bawah, 3,48. Nah, di sini angka 3 yaitu nilai tempatnya satuan. Sedangkan di sini ada koma ya, di belakang koma ada dua angka. Angka 4 nilainya yaitu persepuluhan, sedangkan angka 8 nilainya yaitu perseratusan. Kita lihat ya, kalau kita masih bingung pada kolom di bawah, 3,48. Satuannya bisa kita gambarkan ya, untuk satu kotak ada 3 kotak ya, nilainya 1 setiap kotaknya, dan di sini jumlahnya ada 3. Kemudian untuk 4 atau angka 4 nilainya yaitu persepuluhan, atau kalau kita gambarkan
gambarnya seperti berikut. Setiap satu batang terdiri dari 10 bagian ya, atau nilainya 1/10. Jika jumlahnya ada 4, berarti nilainya 4/10. Sedangkan untuk perseratusan, di sini kalau kita gambarkan, gambarnya seperti ini. Satu kotaknya nilainya 10, di sini ada 10 kotak, berarti kalau perseratusan kita tulis 8/100 ya. Nah, adik-adik, kita lanjutkan di halaman 39. Ayo menggunakan teknologi. Untuk membantu kalian memikirkan tentang bilangan desimal, kalian dapat mengeksplorasi bentuk desimal pada aktivitas di tautan berikut. Nah, di sini ada link ya. Kalian bisa buka. Nah, di sini kalian bisa mengurutkan bilangan desimal dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalian juga harus mengetahui terlebih dahulu nilai bilangan-bilangan desimal tersebut. Dan juga nilai tempat dapat membantu kalian untuk menentukan bilangan mana yang lebih besar atau lebih kecil dari yang lainnya. Kalian dapat menentukan nilai di masing-masing nilai tempat. Nah, selanjutnya ayo berpikir kritis. Ada siswa yang mengatakan bahwa 2,49 lebih besar dari 2,9 karena 49 lebih besar dari 9. Bagaimana pendapat kalian? Nah, adik-adik, kalau kita lihat pernyataan di atas, pendapat tersebut keliru ya, dan ini bisa dijelaskan dengan memahami cara membandingkan bilangan desimal secara benar. Mari kita bandingkan. Coba contohnya 2,49 dan 2,9. Pertama, kita lihat bagian bilangan bulat atau angka di depan koma atau angka sebelah kiri ya. Kedua bilangan punya angka 2, sama-sama 2. Jadi kita lanjutkan ke bagian desimal ya. Kita lihat pada bagian desimal. Samakan jumlah angka di belakang koma, atau agar lebih mudah kita bandingkan ya. Kita bisa tulis 2,9 sebagai, atau bisa ditulis 2,90 tanpa mengubah nilainya. Maka jika kita bandingkan, yaitu 2,49 dibanding 2,90. Nah, selanjutnya kita bandingkan angka desimal dari kiri ke kanan. Angka pertama setelah koma yaitu 4 dari 2,49, berarti lebih kecil ya dari 9, dari 2,90. Karena 4 lebih kecil dari 9, maka 2,49 lebih kecil dari 2,90 atau 2,9. Jadi kesimpulannya 2,49 lebih kecil dari 2,9. Jadi bukan lebih besar ya. Nah, seperti itu ya adik-adik, mudah ya. Nah, pada eksplorasi 1.6 kalian akan mengurutkan bilangan desimal yang menyatakan jarak rumah ke sekolah. Sebelumnya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu nilai masing-masing bilangan desimal berikut. Sebagai contoh, dari kelima jarak berikut, manakah yang paling jauh dan paling dekat? Di sini, untuk jarak yang paling jauh, yaitu 3,6. Sedangkan jarak yang paling dekat, yaitu 0,9. Kita bisa melihat dengan nilai tempatnya ya kalau kita masih bingung. Jadi berdasarkan nilai tempatnya, kalian dapat menentukan bilangan desimal yang mana yang dapat menyatakan jarak yang paling dekat dan paling jauh. Kakak ulangi ya. Jarak yang paling dekat yaitu 0,9 dan jarak yang paling jauh yaitu 3,6. Kita bisa melihat nilai tempatnya. Nah, apabila kita urutkan dari yang terdekat ke yang terjauh adalah kita mulai dari 0,9 km, kemudian 1,9 km,
berikutnya 2,3 km, berikutnya 2,6 km, dan paling jauh yaitu 3,6 km. Nah, demikian ya adik-adik yang bisa kakak sampaikan hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu di halaman berikutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas tentang latihan 1.3 halaman 40. Untuk video lengkapnya, adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.